Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat iman dan nikmat Islam kepada kita, karena tidak semua hamba Allah mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam itu. Oleh karenanya bersyukurlah kita kepada Allah bahwa kita menjadi bahagian dari hamba-hambanya yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Selanjutnya salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Demikian juga untuk seluruh para tabi'in, tabi'in, atba' tabi'in, ulama-ulama mu'tabar dari kalangan mutaqaddimin dan juga ulama-ulama mu'tabar dari kalangan mutaakhirin illa yaumiddin. Alhamdulillah, hari ini adalah hari pertama saya menyampaikan kajian Ramadan dengan tema Al-Hikmah. Allah memberikan satu isyarat, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka sungguh dia telah diberikan kebajikan yang sangat banyak. Oleh karenanya kita berusaha untuk bisa menggapai hikmah, karena hikmah adalah mahkota dari ilmu. Orang yang berilmu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang memahkotai ilmunya dengan hikmah akan menggapai suatu kedudukan yang lebih mulia, sebagaimana kemuliaan yang Allah telah berikan kepada nabinya, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Pada hari ini saya hanya akan memberikan pengantar saja, sebelum nanti dalam pertemuan kedua kita mencoba menggali hikmah yang terkandung di dalam Ramadan.
kita pahami bahwa pada bulan Ramadan ini semua orang yang beriman mengamalkan ibadah puasa. Kenapa mereka mengamalkan ibadah puasa? Karena mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dalam kaidah fiqhiyah disebutkan al-amru bila qarinah lil wujub. Perintah itu kalau tidak ada qarinah, tidak ada tunjukan lain, maka maknanya adalah wajib. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang kita semua sudah hafal, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan oleh kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Ayat itu diawali oleh harfun nida. Dalam ilmu nahu, harfun nida itu artinya huruf seru. Bentuk harfun nidanya adalah huruf iya. Setiap kali ada penggunaan harfun nida, maka akan ada munada. Setiap kali Allah menyeru atau Allah memanggil, pasti ada objek yang diseru, ada objek yang dipanggil. Namanya munada. Objek panggilan Allah di dalam Al-Baqarah ayat 183 itu adalah amanu. Amanu itu artinya orang yang telah beriman. Orang yang dipanggil untuk berpuasa itu orang yang telah beriman. Yang belum beriman atau imannya dalam keadaan sakit tidak menjadi bahagian dari yang diseru. Diseru untuk apa? Diseru untuk melaksanakan satu kewajiban. Kutiba alaikum. Kutiba itu bentuk fi'lul madhi majhul. Diwajibkan, dituliskan. Alaikum atas kamu. Apa asyam? Asyam itu bentuk isim masdar. Isim masdar itu kata kerja yang dibendakan atau akar kata di dalam ilmu nahu. Fi'lul madhinya soma, huruf shad dengan alif, soma. Fi'lul mudhari'nya yasumu, masdarnya sauman wasiyaman. Jadi masdar dari kata soma itu ada dua, sauman dan siyaman. Arti dari keduanya sama, yaitu puasa. Yang disuruh berpuasa itu, yang diwajibkan berpuasa itu adalah orang-orang yang telah beriman. Jadi asyam atau as-saum itu lil mu'mini, bagi orang yang telah beriman. Kalau ada orang yang tidak berpuasa, maka indikasinya hanya 3.
Yang pertama, dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan karena dia bukan orang yang beriman. Yang kedua, dia tidak berpuasa karena imannya tidak sehat. Imannya breaking point. Imannya berada pada titik kritis yang memilukan. Sehingga seruan Allah dinafikan, ditiadakan, diabaikan. Yang ketiga, yang tidak berpuasa adalah para hamba Allah yang kebetulan sedang ada uzur syar'i. Apakah dia haid kalau wanita? Apakah dia nifas kalau wanita? Apakah dia musafir karena ada rukhsah? Karena dia seorang ibu yang sedang mengandung? Atau seorang ibu yang dalam keadaan menyusui anaknya. Di luar dari tiga hal itu, kalau dia benar beriman dan imannya sehat, pasti dia melaksanakan kewajibannya berpuasa di dalam bulan Ramadan. Kemudian di dalam ayat itu Allah menginformasikan bahwa yang melaksanakan kewajiban ibadah puasa bukan hanya orang-orang beriman dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tapi umat-umat terdahulu pun mengamalkan amalan ibadah puasa yang Allah juga telah wajibkan kepada mereka. Kenapa yang Allah seru adalah orang-orang yang telah beriman? Karena goal atau tujuan akhir dari pelaksanaan ibadah puasa dalam bulan Ramadan itu adalah menjadikan seorang hamba yang telah beriman menjadi hambanya yang bertakwa. Orang yang tidak atau belum beriman tidak bisa dijadikan orang yang bertakwa. Oleh karenanya Allah tidak menyeru ya ayuhan nas. Allah tidak menyuruh keseluruhan manusia. Yang Allah seru, yang Allah panggil adalah orang yang telah beriman. Karena orang yang telah berimanlah yang bisa dibentuk melalui medium puasa di dalam bulan Ramadan ini menjadi para hamba yang bertakwa. Sehingga di akhir ayat Al-Baqarah 183 itu Allah menutup dengan kalimat la'allakum tattaqun. La'alla, kalau kita belajar ilmu balaghah, ilmu sastra Arab, namanya tamanni taroji. La'alla itu adalah bentuk harapan yang dipastikan akan menjadi kenyataan. Kalaulah puasa yang kita amalkan itu adalah puasa yang benar, prosedurnya cukup, syarat dan rukunnya terpenuhi, hal-hal sebagaimana mestinya, maka tidak ada orang yang selesai dari melaksanakan ibadah puasa dalam bulan Ramadan yang tidak menjadi orang yang bertakwa. Apabila ada seorang hamba yang berpuasa di dalam bulan Ramadan,
Ramadan berakhir, ketakwaan tidak kunjung diperoleh. Itu artinya ada sesuatu yang harus dia evaluasi dari ibadah puasa yang dia amalkan. Pasti ada sesuatu yang tidak benar dari ibadah puasanya kalau selesai Ramadan dia tidak menjadi orang yang bertakwa. Karena di akhir ayat itu Allah tidak menggunakan kata laita. Beda laita dengan la'ala. Laita itu harapan yang sifatnya fata morgana. Harapan-harapan semu yang tidak akan mungkin menjadi kenyataan. Sehingga Allah tidak menggunakan kata laita. Allah menggunakan kata la'ala. Karena Allah ingin memberikan satu kepastian. Kalau kalian orang yang beriman berpuasa dan puasa kalian itu benar selama di dalam bulan Ramadan, dipastikan kalian menjadi orang yang bertakwa. Kalau sudah berpuasa tapi tidak kunjung menjadi hamba yang bertakwa, pandai-pandailah melihat ke dalam batin kita sendiri. Dipastikan ada yang keliru, ada yang tidak benar, ada yang tidak sempurna dari ibadah puasa yang kita jalankan itu. Sehingga Nabi mengatakan, kam min shaimin, berapa banyak dari orang-orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan rasa dahaga semata-mata tanpa bisa menggapai apa yang disebut dengan ketakwaan. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi menjelaskan bahwa puasa di dalam bulan Ramadan ini adalah amalan yang sangat luar biasa. Kullu amal ibni Adam, semua amalan anak keturunan Adam, yudha'afu al-hasanatu, kebajikannya akan dilipat gandakan, bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin, dimulai dari kelipatan 10 sampai dengan 700 kali lipat. Jadi semua amal kebajikan anak keturunan Adam diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala minimal 10 kali lipat, maksimal 700 kali lipat. Qala Allah taala illa sauma. Kemudian Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali amal dari puasa seorang hamba. Fahuwali, Allah mengatakan fahuwa, dia puasa hambaku itu, li, untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan ganjarannya. Ini artinya balasan atau ganjaran dari ibadah puasa itu sifatnya unlimited, tidak terbatas. Kalau amal-amal yang lain Allah akan membalasnya
antara interval 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Tetapi khusus untuk ibadah puasa balasannya unlimited. Balasannya tidak terhitung, tidak terhingga. Allah akan memberikan seberapa Allah mau memberikan tanpa batasan interval seperti amal-amal ibadah dan kebajikan yang lain. Kemudian yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Allah berfirman, dia yaitu orang-orang yang berpuasa itu yada'u syahwatahu, meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, dan meninggalkan makanannya, min ajli, karena aku. Jadi kita yang sudah beristri dalam bulan Ramadan menahan syahwat biologis sehingga tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari karena kita puasa dalam bulan Ramadan. Ada makanan kita menahan diri dari makan. Ada minuman kita menahan diri dari minum. Kesemuanya itu kita lakukan lillahi ta'ala, berorientasi mencari ridho Allah.